Hello everyone, welcome back again di Altcoins Update. It's gonna be a very quick update. I'm really sorry teman-teman kalau suaranya agak bising, soalnya ternyata lagi hujan dan hujannya lumayan deras. Jadi saya langsung aja quick update ya untuk si Solana. And then maybe besok siang saya akan update untuk Polkadot juga. Nah saat ini saya ngeliat pergerakan cukup menarik nih teman-teman sekalian dari perspektifnya kripto ya. Sebenarnya nggak cuma kripto, tapi kita ngomongin secara majority itu bener-bener lagi ada pergerakan yang cukup menarik. Anda bisa perhatikan bagaimana dolar indeks hari ini mengalami penurunan sampai dengan 0,8%. S&P 500 akhirnya mencapai level tertinggi sejak April 2022. Begitupun dengan Nasdaq sejak Maret 2022. Jadi setahun yang lalu kita ngelihat harga itu berada di sini, dan sekarang S&P 500, Nasdaq itu sama-sama sudah fully recovery ya dari penurunan yang terjadi sebelumnya. Kemudian di sini yang cukup menarik adalah Bitcoin kelihatannya akan lagging, kelihatannya akan ketinggalan. Jadi kita punya kesempatan untuk melihat market mengalami recovery dengan catatan kita harus mempertahankan level $25.000 dan harus ada candle reversal untuk memberikan konfirmasi. Paling enggak dalam 2 hari ini kita harus ngelihat bagaimana Bitcoin bisa manage level $25.000 dengan baik. Itu akan menjadi note penting untuk kita saat ini. Dan tentu saja kalau Bitcoinnya terrebound, kita akan mendapatkan kesempatan juga pada altcoins ya. Kita bisa ngelihat altcoins yang lain juga sama-sama mengalami rebound. Jadi untuk saat ini Solana, buat teman-teman yang berencana untuk ya bisa dibilang invest jangka panjang gitu ya, kalian boleh banget kok considering area ini tuh sebagai salah satu area yang cukup ideal untuk kalian melakukan akumulasi. Apalagi setelah close candle nanti memberikan informasi berupa area support, maka sebenarnya ini udah menjadi sebuah indikasi yang cukup positif. Tapi untuk memastikan apakah di sini ideal atau tidak, saya sih personally ya akan lebih prefer menunggu satu candle tambahan. Jadi misalkan contoh seperti ini. Kita ngelihat sebelumnya harga turun membentuk support ya. Kita bisa lihat harga mantul. Ini kan kalau di time frame 4 jam 1 jam tuh kelihatan banget ada rebound yang cukup signifikan di sepanjang satu hari itu. Tapi di hari berikutnya kita ngelihat Solana mengalami drop signifikan dan dia create low bottom. Nah, setelah itu kita di follow up dengan doji ya. Ada satu candle doji kis di sini dan ada satu candle star pattern di sana. Setelah itu di follow up dengan bull candle yang cukup signifikan. After that itu cukup profitable ya, setidaknya dari sini sampai ke atas itu dapat sekitar 9,3% ya. Kalau ngambil di tengah-tengahnya aja masih dapat 7,5%, which is itu udah bagus banget walaupun sedikit miss ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita nggak pernah tahu, karena kalau misalkan teman-teman mendapatkan konfirmasi lebih ideal ya secara probabilitas kita jadi lebih confident juga. Tapi kalau misalkan tidak, for example teman-teman ngelihat saya ambil contoh this one ya, mungkin ini cukup oke. Kalian lihat harga turun ya, sebelumnya ngebentuk support tapi next day-nya kita nggak ngelihat adanya konfirmasi. Akhirnya dia cuma terkonsolidasi, tapi setelah konfirmasi baru ya Solana mengalami penguatan lebih kurang 6,8% sampai ke topnya. Tapi sebelum itu Anda bisa perhatikan seberapa lama Anda akan di-shake ya dari segi psikologisnya ya. Harga turun tapi kemudian dia recovery. Nah, mungkin pada saat recovery kita udah keburu galau lah ibaratnya seperti itu. Oke, so for now 14,40 ini akan menjadi area penting untuk Anda perhatikan, dan berikutnya 17,25 adalah potensi area resistance terdekatnya. Jadi kalau saya ngelihatnya di sini ada possibility kita mengalami retracement aja. Jadi bukannya dia benar-benar total reversal, tapi paling tidak kita bisa ngelihat dia mengalami retracement. Nah, kalau berbicara total reversal, kita kan butuh sentimen yang positif juga. Pertanyaannya dari mana untuk saat ini? Kalau misalkan memang Bitcoin bisa memberikan impact yang cukup positif, dan mungkin dari kasus Binance atau Coinbase yang terakhir juga udah sama-sama di-solve, ya ini bakal menjadi solusi terbaik ya untuk melihat market kembali mengalami rally. Yang pasti teman-teman, Bitcoin dominance itu udah break dari key resistance-nya. Kemarin kita udah sempat mention, jadi harap berhati-hati, altcoins kemungkinan sifatnya akan lagging atau menyusul, karena Bitcoin saat ini akan mengambil lebih banyak money flow di market. Alright, so next one teman-teman, kita bakal bahas dari time frame hourly-nya. Tadi kita sempat ngelakuin study ya untuk si Solana. Jadi sebenarnya cukup bagus nih ketika Solana di sini mengalami rejection ya pada area exponential moving average 21. Anda bisa lihat ya di sini membentuk bearish engulfing dan akhirnya mengkonfirmasi proses koreksi yang berlangsung. Kalau misalnya teman-teman melakukan short dengan setup seperti itu, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk profit dengan range maksimal up to 1,8%. Kalau kita strict ambilnya di previous high, kita bisa dapetin 1/2,67% sebelum akhirnya
rebound ya, dan kembali bergerak di atas exponential moving average 21-nya. Tapi memang ini yang menjadi concern saya ya, terlepas dari tadi kita ngelihat ada indikasi reversal di time frame daily, di time frame hourly-nya pun sebenarnya demikian, karena kita ngelihat harga ini membentuk yang namanya divergence ya, pada dia punya ini sebenarnya nggak terlalu divergence sih, karena kita ngelihat dia nggak terlalu create lower low ya, basically dia kayak mirip-mirip juga di situ-situ aja, dan akhirnya sekarang kita ngelihat development-nya itu lebih kepada membentuk sebuah channel ya. Ini kalau misalkan pada time frame 4 jamnya. Meanwhile, kalau teman-teman lihat di time frame 1 jamnya, saya meyakini ada possibility kita membentuk yang namanya descending triangle. Jadi pada akhirnya ada kemungkinan si Solana itu bisa drop ke bawah, dan ya kalau itu terjadi harusnya akan drop cukup signifikan. Makanya ini adalah satu yang saya katakan tadi, sebaiknya Anda menunggu sampai ada yang namanya kita bilang semacam konfirmasi gitu ya. Kalau misalkan udah ada sih harusnya ya lebih confident aja. Nah, saat ini posisinya kita lagi maintaining area tersebut, lagi berusaha untuk bertahan di atas 14,20 dolar, dan kalau misalkan Solana di sini berhasil men-take over trend line dan dia mampu bertahan ya dari tekanan jualnya, ini maka akan memberikan kita semacam peluang untuk melakukan long setidaknya pada jangka waktu pendek ya, dengan memanfaatkan potensi area pada resistance yang tadi kita sempat mention di time frame daily itu ada di sekitaran 17,25. Tapi kalau di time frame hourly yang terdekat itu adalah di 18,3. Jadi bisa aja nanti sifat pergerakannya adalah nge-spike dan close daily-nya tuh di bawah area resistance-nya. Ya, jadi sejauh ini yang saya perhatikan untuk Solana lebih kurang adalah bagaimana dia bisa mempertahankan area ini dulu. Kalau misalnya kita ngedapetin semacam indikasi reversal, lalu Anda mau follow up, ya kita bisa aja memanfaatkan pada time frame yang seperti 4 jam atau 1 jamnya. Dan Anda bisa ukur juga kira-kira sejauh mana sih nanti dia akan mengalami koreksi. Ya, saya sih personally nggak akan tarik sampai ke buntutnya ya, karena kita ngelihat bodinya yang pentingnya di sini ya, area-area tersebut. Dan pada akhirnya next potential target adalah 17,18 dolar. Itu berdasarkan Fibonacci 61,8% dari recent swing-nya kita. Oke, jadi itu untuk sementara yang bisa saya update seputar Solana, teman-teman. It's gonna be a quick update. Besok juga saya akan coba untuk update Polkadot-nya before kita ngebahas seputar Bitcoin. So I guess that's it, everyone. Thank you so much ya yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless buat teman-teman semuanya, and have a nice day guys. Cheers, bye-bye.